Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Ardila, NIM 1926254 dari kelas akuntansi pagi 2 semester 6 mahasiswi STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Baiklah, di video ini saya akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah Lembaga Bank dan Non-Bank oleh dosen pengajar Ibu Ulfa Oktavani Nasution SEMM. Baiklah, soal yang pertama yaitu jenis-jenis lembaga keuangan. Berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjamkan uang, serta menerbitkan plomres dan banknot. Bank ini terdiri lagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama bank sentral. Bank sentral adalah suatu institusi nasional yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di suatu negara. Yang kedua ada bank umum, yaitu bank umum adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan keuangan atau dana dari masyarakat. Yang ketiga ada bank prekreditan rakyat, adalah lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya ada lembaga non-bank. Terdapat setidaknya 5 macam lembaga keuangan bukan bank, yaitu yang pertama pasar modal. Pasar modal adalah sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Yang kedua ada pasar uang, yaitu merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Yang ketiga yaitu ada lembaga asuransi. Yang dinamakan lembaga asuransi adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya ada pegadaian, yaitu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyatakan barang atau surat berharga sebagai jaminan disebut dengan pegadaian. Selanjutnya ada leasing, yaitu lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam waktu yang telah disepakati. Selanjutnya ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpanan maupun pinjaman. Selanjutnya ada dana pensiun, yaitu jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang tersebut masih aktif bekerja. Dan yang terakhir ada perusahaan modal ventura, yaitu perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyataan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Soal selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berikut usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka tabungan, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya memberikan kredit, ketiga memberikan surat pengakuan utang, dan yang terakhir membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun atas kepentingan pribadi. Soal yang ketiga itu sebutkan dan jelaskan sumber dana bank. Sumber dana bank yang pertama itu dana yang bersumber dari bank itu sendiri, yaitu modal setoran dari para pemegang saham. Sumber dana bank dari itu sendiri terdiri dari yang pertama setoran modal pemegang saham, yang kedua cadangan bank, yang ketiga laba bank yang belum dibagi. Yang kedua ada dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu yang pertama simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah, pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak ditarik dengan cek, bilet, giro. Yang ketiga ada simpanan deposito. Deposito berjangka, yaitu
Diterbitkan menurut waktu tertentu. Jangka waktunya bervariasi mulai dari tanggal 1, 3, 6, dan 12 bulan. Pembayaran bunga bisa per bulan atau di akhir. Selanjutnya ada sertifikat deposito. Deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu, jangka waktunya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 bulan, dan pembayaran bunganya di muka. Yang selanjutnya ada deposito on call, yaitu deposito dengan jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan, dengan nominal minimal 50 juta rupiah. Yang ketiga yaitu ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yaitu kredit likuiditas dari Bank Indonesia, kredit pinjaman antar bank, kredit likuiditas dari Bank Indonesia, yang kedua pinjaman antar bank atau call money, dan yang ketiga pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan yang terakhir surat berharga pasar uang. Soal yang keempat itu sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Itu yang pertama karakter. Tujuannya memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya. Yang kedua itu capacity. Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit, yang mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba, sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit. Yang ketiga itu kapital. Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Dengan kata lain adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayakan oleh bank. Yang keempat itu kolateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti ke nasabahnya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung dari risiko kerugian. Yang kelima itu condition. Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai dari kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dan soal yang terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Kita jelaskan yang pertama yaitu transfer. Adalah sarana yang digunakan dalam jasa transfer tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besarnya biaya pengiriman. Yang kedua ada clearing, yaitu merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan di lembaga clearing, atau penagihan warkat seperti cek atau BG yang berasal dari dalam kota. Yang ketiga ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat ada safe deposit box, yaitu merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda yang berharga miliknya. Dan yang terakhir ada bank card, yaitu merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, restoran, hotel, tempat hiburan, dan sebagainya. Kartu ini juga dapat berfungsi sebagai ATM atau kartu yang dapat diuangkan. Baiklah, sekian jawaban saya pada UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.